bagaimana perjalanan Anda menemukan keajaiban-keajaiban Alkitab? Nah, saya ingin mendengar nih pengalaman dari Anda. Nanti boleh saling share dengan teman-teman atau share di kolom komen atau kepada teman-teman dan keluarga yang lebih luas untuk juga bisa turut masuk dalam pembelajaran bersama dengan Anda. Di episode sebelumnya, Pastor Evelyn telah membagikan untuk jangan melakukan perjalanan ini sendirian. Karena perjalanan ini istimewa dan baiknya Anda jangan lakukan sendirian, undang lebih banyak orang lagi. Kali ini masih bersama dengan Pastor Evelyn di tengah-tengah kita. Hai, Oki. Hai Pastor, yang akan membantu kita dalam belajar Alkitab. Kenapa Pastor Evelyn untuk saat ini? Karena saya pun sendiri merasa diberkati dengan semangat Pastor Evelyn untuk terus belajar. Rasa ingin tahu yang terus bertambah. Saya pernah dengar Pastor di salah satu podcast, saya lupa ya. Jadi orang di podcast itu bilang bahwa kalau kita secara intens belajar Alkitab, secara intens ini secara intens. Jadi saya juga kurang paham ya intens yang dimaksud beliau itu seperti apa. Intens selama 50 tahun. Kita akan cukup mengerti, mulai cukup mengerti. Jadi saya mulai hitung, saya mulai belajarnya, mulai menyadari belajarnya saja di umur berapa. Yeah, right. Nambah 50 tahun dan harus intensif. Ini kan berarti sebenarnya Alkitab ini luar biasa sekali. Kekayaannya itu intens aja 50 tahun nggak habis-habis ya? Betul. Right. Jadi memang it takes generations dari Right. Kalau Pastor If dulu suka kasih perumpamaan itu semakin terang, Right. semakin terang dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Hari ini kan kita berdiri atas penemuan kita bersama dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ya insight kita bersama dengan Tuhan, Right. penemuan dan juga pembelajaran dari perjalanan orang-orang Kristen lain bersama dengan Tuhan. Yeah. Jadi saya tidak bisa membayangkan nanti di generasi berikutnya bagaimana mereka bisa berdiri di atas perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ya, dan karena itu juga kita mendorong ya para orang tua untuk mengajak putra-putrinya di dalam perjalanan iman ini. Betul. Ya, mulai dari rumah-rumah membaca Alkitab bersama-sama ya. Saya memulai perjalanan saya membaca Alkitab kan sudah dari usia kanak-kanak ya, mempelajari, membaca ya, membangun literasi, membaca. Ya, lalu usia 16 tahun kemudian dilawat Tuhan, akhirnya berjalan dipimpin oleh Tuhan gitu kan. Jadi tidak ada kerugiannya di sana gitu ya. Dan karena itu juga kita mengajak anak-anak kita dari usia sangat belia untuk membangun literasi Alkitabnya. Ya minimal tahulah kisah-kisah Alkitab. Tahu ada 66 buku, mana di Perjanjian Lama, mana di Perjanjian Baru. All of that need to be built, you know, line upon line, precept upon precept. Jadi emang nggak ada yang serta-merta ujuk-ujuk paham gitu ya. No, dibangunnya itu memang layering. Layering dibangun. Jadi kalau kita menyekolahkan anak-anak kita dalam suatu sistem kurikulum dari semenjak usia PAUD sampai nanti S1, S2 gitu kan. Jadi kan pengetahuan dibangunnya memang berjenjang. Berjenjang, betul. Nah, demikian halnya dengan Alkitab. Mari kita ajak anak-anak kita sedini mungkin untuk membangun literasi Alkitabnya. Yes, agree. Oke, Pastor If, kalau kita kan memang punya keyakinan juga ya Pastor bahwa Alkitab ini adalah kitab suci, adalah suci bukan karena dikuduskan dan dikultuskan ya maksudnya ya, namun dan ini juga bukan kitab yang turun dari langit dan hadir begitu saja. Right, ada suatu proses di baliknya. Ada suatu proses di baliknya dan proses panjang ya. Dan proses panjang di baliknya, dan yang kita percayai ini juga adalah pemikiran Tuhan, hati Tuhan, ada kuasa di balik setiap perkataan. Jadi ada keyakinan seperti itu tuh di dalam kita akan buku ini. Yang berbeda sekali jika dibandingkan dengan keyakinan kita dengan buku-buku lain. Ya. Betul ya Pastor ya. Mungkin namun saat ini di episode kali ini kita juga ingin saling berbagi dan belajar ya. Bagaimana kita juga bisa meyakinkan diri kita maupun juga orang lain bahwa Alkitab ini adalah buku yang memang bisa dipercaya, buku yang bisa diandalkan. Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ, Pastor If. So we talk about panjang the reliability, ini. Yes. About the reliability of the Bible,
kita membaca sekian banyak artikel dan juga buku-buku yang menjadi bahan rujukan kita untuk kita pelajari ya, sehingga kita juga bisa share gitu loh pada hari ini the evidence, bukti-bukti yang membuat Alkitab itu sangat bisa diandalkan atau trustworthy or reliable gitu ya. Jadi memang Tuhan itu secara luar biasa menjaga firman-Nya dari angkatan ke angkatan. Seperti tadi kita katakan ada suatu proses dan itu suatu proses yang sangat panjang karena penulisan Alkitab sendiri adalah kurang lebih 1.500-an tahun. Ya, 1.500-an tahun. Bayangkan kalau mau dibilang apa? Karya sastra kah? Karya penulisan ini adalah karya penulisan yang membutuhkan waktu 1.500-an tahun untuk dituliskan. Dan gabungan atau komite lah, mau bilang komite atau tim penulisnya dari kitab ini, Alkitab ini, itu ada kurang lebih 40 orang penulis. Ya. Berbeda generasi. Berbeda generasi, jadi dalam masa panjang 1.500 tahun itu ada penulis yang satu dengan penulis yang lain yang tidak saling ketemu, ya, menuliskan bagian-bagian mereka, porsi-porsi mereka, ya. Jadi beda generasi, lalu juga tinggal di daerah geografikal yang berbeda. Lalu dari latar belakang yang berbeda. Sosial ekonomi yang berbeda, strata sosial yang berbeda, ya kan? Dan tokoh-tokohnya pun adalah tokoh-tokoh yang beraneka ragam. Betul. Jadi kalau mau dibilang Alkitab ini tapestry-nya, benang-benangnya halus-halusnya banyak sekali gitu loh. You will always find yourself gitu. Nggak ada orang yang nggak bisa temukan kisah hidupnya di dalam Alkitab. Somehow ada di situ. Karena memang penulis-penulis tersebut datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Ada highly educated, ada yang sangat fail, ya, ada yang tertolak, ada yang macam-macam ya. Esther yang adalah beauty queen, ya kan, sampai macam-macam lah. Petani ada di situ, nelayan ada di situ, ya kan. Seorang statesman atau state person ada di situ, gitu kan. Jadi aneka ragam. Itu penulisannya. Nah, sekarang kita mau lihat evidence ya. Oke, ya, saya membuat beberapa catatan di sini untuk memudahkan juga untuk bisa berbagi dengan kita semua ya. Pertama gini, God's word have been relayed accurately. Jadi firman Tuhan itu telah ditransmitkan atau kalau dibilang direlaykan ya. You pass on from one generation, ya, you pass it on dari satu generasi, jadi kayak lari estafet ya, diestafetkan gitu ya, dari angkatan ke angkatan atau dari generasi ke generasi secara akurat, ya. Dan Tuhan secara miraculously, secara ajaib gitu ya, mensupervise. Jadi He was the supervise the transmission, ya. Estafetnya firman Tuhan ini untuk memastikan bahwa firman Tuhan dari satu angkatan ke angkatan lain itu direlay secara akurat. Jadi Tuhan yang melakukan pengawasan tersebut. Nah, kita perlu mengerti konteks sejarah juga. Jadi artinya pada zaman lampau, ya kan, nanti juga Okina bisa berbagi juga ya. Medium atau media yang digunakan untuk penulisan itu dari tanaman yang namanya papirus ya. Jadi itu tumbuh-tumbuhan ya yang kemudian dikeringkan dan kemudian bisa digunakan untuk media tulis. Nah, tapi kan juga itulah awal mulanya ya, seperti itulah ada bahan yang namanya papirus itu dari tumbuh-tumbuhan. Lalu ditulis di situ, kemudian after a while ya, setelah beberapa waktu lamanya tulisan bisa memudar. Nah, itu kan dikatakan transmisi atau relaying, betul, ya. Betul. Firman Tuhan itu bagaimana dijaganya, akurasinya. Ya memang jadinya harus disalin dari angkatan ke angkatan karena dengan medium yang terbuat dari papirus tersebut, tinta kemudian at one point durability-nya akan sangat terbatas karena kemudian akan memudar. Nah, kalau untuk menjaga sebelum dia memudar ya perlu disalin lagi kan, disalin lagi. Nah, itulah yang kemudian terjadi berulang-ulang. At one point seperti itu. Kemudian ada medium yang berikutnya, yaitu yang terbuat dari terbuat dari kulit binatang ya, entah kulit domba atau kulit kambing gitu kan. Dan di atas medium tersebut bisa dilakukan penulisan, ya itu perkamen ya.
itu lebih awet tuh daripada di atas papirus, ya kan? Itu ada medium yang seperti itu. Ini kalau kita ngomong konteks masa lampau ya. Lalu juga ada medium lain dari clay tablets, ya. Jadi dari apa namanya, dari tanah lempung yang kemudian apa namanya, waktu dia masih lembek barangkali ya, itu jadi belum sampai membatu, itu di guratannya dituliskanlah di situ inscription, ya kan? Ditulis itu lalu kemudian dia dibakar. Clay tablet. Nah, ini juga menjadi medium penulisan. Jadi ini ada beberapa macam medium lah ya. Atau juga mungkin inscription yang ditulis guratannya itu ditulis di atas batu. Ya, prasasti juga banyak yang mengikuti perkembangan zaman. Right. Pada saat peradaban pada saat itu mengenal tulisan. Iya, iya. Nah, jadi pada saat itu itulah yang available dan memang di atas medium-medium yang seperti itulah bangsa-bangsa zaman lampau menuliskan pesan-pesan mereka atau hal-hal yang mereka ingin wariskan dari generasi ke generasi. Ya. Nah, karena itulah karena proses tersebut berarti kan ada proses penyalinan. Nah, ini sepertinya yang menjadi pertanyaan juga ya, Pastor. Ya. Bagaimana caranya proses penyalinan itu tetap akurat gitu dari masa ke masa? Iya. Nah, kita tentu agak kemudian di sini agak risau ya. Apakah yang disalin tersebut akan tepat dan akurat? Ya, karena ya jujur aja, kenapa sih sampai bisa orang berpikir gitu? Karena kita mengukur diri kita. Oh, iya. Ya kan? Iya. Kita mengukur diri kita. ya jangan kan menyalin. Kita ngetik aja pikiran kita sendiri loh yang kita ketik loh. Typonya banyak amat gitu loh. Kamu ada typo nggak kalau yang ngetik? Kita dulu editor ya. Saya dulu disoroti kayak mata elang katanya. Saya tugasnya polisi grammar. Proofread. Proofread tulisan-tulisan gitu. Waduh, typonya banyak banget kan gitu kan. Hurufnya kurang-kurang, titik koma segala macam. Jadi itu aja mesti ada proses proofreadnya gitu kan. Jadi bagaimana nih pada zaman lampau penyalinan dilakukan dan itu kan jadi sering ya. Artinya kalau durability-nya kayak tadi papirus itu pendek, nah berarti dia akan lebih sering tuh disalin ya. Disalin untuk orang-orang yang tinggal di situ. Belum lagi disalin untuk bangsa-bangsa untuk orang-orang yang tersebar luas di tempat-tempat yang berbeda. Berarti kan memang perlu ada penyalinan. Betul. Dulu belum ada mesin fotokopi. Nah, jadi semuanya tulisan tangan itu, ya kan? Nah, coba kita lihat di sini ya. Untuk bangsa Yahudi sendiri, ya, ada suatu kelompok masyarakat yang disebut Soferim. Soferim ini dari bahasa Ibrani, ya, dan artinya adalah scribes. Yaitu juru tulis, ya, scribes. Nah, kelompok masyarakat di tengah orang-orang Yahudi ini yang namanya Soferim ini, mereka itu mulai muncul ya di tengah masyarakat itu antara abad ketiga atau kelima sebelum Masehi, ya, in the 5th or 3rd centuries before Christ, ya, BC. Nah, jadi mereka ini adalah custodian atau pengurus atau penjaga daripada Hebrew Scripture, daripada tulisan-tulisan firman dari bahasa Ibrani tersebut, ya. Dan mereka mendedikasikan dirinya to preserve carefully the ancient manuscript. Jadi tulisan kuno, firman itu kan ya memang kuno ya, artinya itu mereka berdedikasi untuk melakukan penulisan, menyalin dan membuatkan suatu kopi yang baru pada saat dibutuhkan. Ya, jadi kita tahu durability daripada medium yang digunakan gitu kan. Jadi dirasa perlu, nah mereka akan melakukan penyalinan. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang berdedikasi untuk hal ini. Soferim. Jadi tadi itu mereka ada di abad kelima atau kurang lebih abad 5 atau 3 sebelum Masehi. Ya. Nah, kemudian golongan ini kalau mau dibilang berevolusi ya, atau menjadi kemudian ada bentukan baru dari kalangan Soferim, kemudian mereka memiliki suatu bentukan yang baru di abad di tahun 100 ya dan 500 Masehi. Jadi itu berarti abad 1 dan ke-5 ya. Antara abad 1 dan ke-5 Masehi. Berarti kan mereka sebelumnya Soferim ini di abad ke-3 dan ke-5 kurang lebih ya, sebelum Masehi. Lalu memasuki tahun Masehi antara abad pertama dan ke-5. Mereka kemudian ya dari masyarakat ya terbentuklah
Ya, jadi bukan hanya dari Soferim, kemudian terbentuklah kalangan yang namanya Talmudic Scribes. Talmudic Scribes. Mereka ini menjaga dan melakukan interpretasi, ya, melakukan komentari, ya, memberikan komentar atau komentari, ya. Mereka commented on the sacred text. Dari teks tersebut, ya, jadi mereka menyalin lagi, jadi melakukan copy, ya, menyalin lagi. In turn, the Talmudic Scribes ini kemudian diikuti lagi, ya, lewat perjalanan waktu. Jadi tadi sebelum Masehi ada Soferim, kemudian begitu masuk di tahun Masehi pertama sampai kelima itu adalah kalangannya menjadi kalangan Talmudik. Ya. Lalu dari abad kelima dan selanjutnya sampai dengan abad yang ke-9. Wah, lihat, bayangkan nih, ke abad yang ke-9 itu menjadi Masoretic Scribes. Kalangan penyalin itu namanya adalah Masoretic Scribes. Jadi dari Soferim, kemudian Talmudic, lalu kemudian Masoretic, ya, Masoretic Scribes. Nah, begitu dia menjadi kalangan Masoretic Scribes ini, diperkenalkan mereka adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap penyalinan daripada teks firman Tuhan. Ya, sangat berdedikasi, sangat disiplin, dan disiplin itu benar-benar kaku gitu, ya. Maksudnya benar-benar, karena itu pasti butuh kedetailan, kualitas yang sangat detail, cermat, teliti, nggak boleh ada kesalahan. Karena menyalin ini. Betul. Jadi boleh salah. Tingkat kedisiplinan itu menjadi sangat diperketat. Ya, mereka sendiri melakukan pengetatan pada tingkat penulisan, tingkat penyalinan gitu, ya, dan kedisiplinan mereka. Dan sampai pada saat mereka melakukan penyalinan, ya, teks yang mereka salin itu, ya, mereka memberikannya equal authority daripada teks induknya. Ya, artinya sama gitu, loh. Waktu disalin diberikan equality status dari teks yang disalin itu. Itu sama persis dengan teks induknya, gitu. Itu seteliti itu mereka bekerja. Ya, bahkan di dalam artikel yang saya baca, ya, kalangan Masoretik ini dalam penyalinan karena dedikasi dan disiplinnya yang tinggi, ya. Pada saat mereka mau bertugas nih, ya, mau melakukan penyalinan, mereka mandi dulu, ya, kemudian pakai baju yang bersih, lalu kemudian mereka melakukan penyalinan tersebut. Saking berdedikasi. Ya, dan kalau mereka menemukan kata Allah, ya, Tuhan, ya kan, yang akan disalin itu kan nama kudus, yang pantang untuk disebut secara sembarangan, ya. Itu mereka menggunakan pena yang baru, tinta yang baru, dan waktu mereka inscribe, waktu mereka menulis nama Tuhan Allah, itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh diinterupsi oleh siapapun, termasuk kalau raja berdiri di depan mereka, tidak akan boleh menginterupsi mereka. Itu saking kekudusan itu dijaga seperti itu dalam penyalinan daripada teks firman Tuhan. Nah, ini mungkin saya bacakan sedikit, ya. Masoretic guidelines for copying manuscripts required the following. Jadi hal-hal inilah yang menjadi persyaratan atau menjadi ketentuan pada saat kalangan Masoretik ini melakukan penyalinan teks firman Tuhan. Jadi kita lihat tadi mereka ada di tengah-tengah masyarakat antara abad ke-5 sampai dengan abad ke-9. Masehi loh ini. Kita sekarang ada di tahun 2022. Abad ke-21. Nah, ya kan, abad 21. Mereka nih ada di abad yang ke-9, ke-10. Bayangkan, jadi memang cukup dekat, ya, sama kita, ya. Nah, scroll yang digunakan itu, ya, mereka menggunakan perkamen berarti, ya, dari kulit binatang. Ya. Harus dari binatang yang bukan binatang haram, ya. Harus dari binatang yang halal, ya, yang bersih, ya. Clean animal. Ya, jadi ketentuannya seperti ketentuan hukum Taurat. Lalu setiap kulit yang digunakan, its skin must contain specific number of column. Jumlah kolomnya harus sama. Equal throughout the entire book. Jadi panjangnya, lebar daripada kulit yang digunakan itu nggak bisa belang-belang. Padahal kan kita tahu kulit binatang kan bisa beda-beda ukuran. Ini harus sama, gitu, ya. The length of each column must extend no less than 48 lines or more than 60 lines. Jadi panjangnya satu perkamen itu harus bisa minimal 48 baris. Jadi tiap lembar itu harus minimal 48 baris. Kalau mau lebih panjang hanya boleh sampai 60. Jadi ketelitiannya kayak gitu. Kemudian the column breadth must consist exactly 30 letters. 30 huruf. Ke samping harus exactly 30 huruf. Berarti kan nggak boleh lebih
Ya. lebarnya, ya kan? The space of a thread must appear between every consonant. Ya, di antara huruf-huruf mati Ya. itu harus ada jarak 1 lembar benang. Wah, serapi itu ya. Serapi itu nulisnya. Ya, seteliti itu. The breadth of 9 consonant had to be inserted between each section. Jadi setelah 9 konsonan itu harus ada jarak. Ya. Di setiap section. Gitu. Lalu a space of 3 lines had to appear between each book. Jadi karena dia jadi gulungan, ya kan panjang gitu ya, harus ada longkap 3 baris kalau sudah berganti buku. Ya. Lalu the 5th book of Moses, buku kelima dari kitab Taurat, Kitab Musa. ya. Itu kan kitab Ulangan ya, Deuteronomy, right? Had to conclude exactly with a full line. Harus diakhiri dengan kalimat penuh, utuh. Itu kalimat terakhirnya. Jadi nggak boleh tinggal sisa kepotong gitu ya. Nah, nothing, not even the shortest word could be copied from memory. It had to be copied letter by letter. Dalam proses pengkopian, penyalinan, tidak boleh ada satu kata pun atau satu huruf pun yang dikopi karena hafalan. Jadi benar-benar harus melihat salinan. Lihat salinan. Padahal kan memang sudah berapa kali disalin ya. Betul. Bisa aja jadinya udah hafal. Satu huruf pun harus lihat. Itu pun mesti, bukan karena hafalan. Because your brain can skip you gitu ya. The scribe must count the number of each letter, number of time each letter of the alphabet occurred in each book and compare it to the original. Jadi dari masing-masing kitab yang disalin, mereka harus hitung. Konsonan-konsonan itu ada berapa jumlahnya? Ya misalnya kalau kita pakai hurufnya kita nih ya. Misalnya saya sedang menyalin kitab Ulangan gitu ya. Ada berapa banyak huruf K? Ada berapa banyak huruf L? Ada berapa banyak huruf M? Itu harus sama dengan aslinya. Harus dihitung ulang. Harus dihitung ulang lagi. Berarti kalau sampai nggak sama angkanya atau nggak sama jumlahnya, berarti ada miss nih kan? Gitu. Seteliti itu, ya. If a manuscript was found to contain even one mistake, it was discarded, harus dibuang. Jadi kalau sampai nih udah selesai, terus wah ada hurufnya kurang, udah dibuang itu. Oke. Itu dibuang. Jadi nggak bisa dibilang ini kopi pertama, kopi kedua, enggak, itu udah ulang lagi jadi kerjanya, gitu ya. Nah jadi ini adalah sesuatu yang sangat meticulous ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana pemeliharaan yang konsisten seperti itu sampai dengan tahun ke-900. Ya, kalau kita mau bilang kan dari pijakan yang seperti itu nanti disambung dong sampai kemudian ini teks sudah beredar di mana-mana, kapan kemudian printing press ditemukan ya. Jadi dijaganya, Tuhan menjaganya sampai seteliti itu. Nah, kita lihat di sini ya betapa luar biasanya. Kalau kita mau secara spesifik melihat Old Testament, Perjanjian Lama ya, bagaimana kitab Perjanjian Lama itu terpelihara dengan luar biasa. Karena the oldest complete Hebrew manuscript itu ditemukan sampai dengan tahun 900 gitu ya. Tapi setelah ada penemuan di Gua Qumran itu ditemukan ada tulisan-tulisan daripada firman Tuhan sebelum Masehi. 100-200 tahun sebelum Perjanjian Baru. Ya. Betul. Jadi kalau sebelum penemuan Dead Sea Scroll, ya namanya Dead Sea Scroll, itu mungkin teks yang tertua itu tahun 900. Betul. Tapi setelah ada penemuan gulungan-gulungan kitab di Dead Sea Scroll itu, di Gua Qumran, ternyata dari sana ditemukan ada teks-teks yang jauh lebih kuno, sekitar 125 tahun sebelum Masehi. Artinya kalau gulungan kitab-kitab di Gua Qumran ini ditemukan di sekitaran tahun 1940-an ya, atau abad ke-20, sedangkan nilai atau usia dari gulungan di dalam gua itu nilainya usianya 100-an tahun sebelum Masehi, artinya gulungan itu terjaga 1000 tahun. Right. Masih bisa terbaca itu ya, Pastor ya? Right. Nah, masih bisa terbaca kemudian para ahli membandingkan dong. Dibandingkan dengan salinan-salinan yang beredar. Iya, dengan salinan yang beredar dengan gulungan-gulungan yang ditemukan di Gua Qumran tersebut. Yang ternyata itu umurnya 125 tahun sebelum Masehi. Waktu di-compare, Ki, ini temuannya ya.
kecocokannya itu 95%. Bayangkan, dalam jangka hampir 1000 tahun ya. 1000 tahun. 1000 tahun ya. Ya, itu kecocokannya 95%. Lalu orang bilang, terus 5%-nya kenapa? Salah dong. Bukan. 5%-nya itu adalah variasi yang isinya spelling variation. Jadi kan dari angkatan ke angkatan, Ki, kalau misalnya disalin kan, kayak saya gini, saya menulis, contohnya, saya menulis huruf Y, huruf Y saya mungkin berbeda sama tulisan Y kamu, ya. Huruf P-nya saya, huruf G, huruf A, R misalnya. Iya. Nah, jadi itu yang 5%, ya. Apa namanya? Ada hurufnya dicatat kok semuanya, tapi 5% itu is very apa ya? Tipis sekali gitu loh. Dan itu bukan karena pengubahan makna daripada tulisan, tapi lebih kepada gaya, teknis banget gitu ya. Jadi in other words gini ya, the greatest manuscript discovery of all time. Jadi penemuan tersebut mengkonfirmasi bahwa firman Tuhan itu terjaga. Ya, terjaga dalam hal penyalinannya dari angkatan ke angkatan, terpelihara dengan luar biasa. Wow. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya, Pastor Yves, dari pertanyaan. Karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan umum juga. Saat ini kan tersedia banyak terjemahan, terjemahan Alkitab. Ada bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah juga, bahasa suku di negara kita, lalu bahasa Inggris juga ada tersedia banyak sekali terjemahan. Dan di episode-episode sebelumnya juga Pastor Yves juga telah menolong kita ya untuk memahami metode penerjemahan. Namun kita bisa pastikan bahwa Alkitab yang kita pegang hari ini memang masih asli, masih otentik, masih original, dan sangat-sangat bisa dibuktikan keasliannya. Wow, oke. Jadi bagaimana nih dengan Anda setelah mendengar penjelasan dari Pastor Yves tadi? Dan ini penjelasan bukan dari penemuan Pastor Yves ya. Ini catatan-catatan dari ahli-ahli sejarah, dari sejarawan-sejarawan yang memang meneliti dari generasi ke generasi bagaimana Alkitab kita terjaga. Penemuan gulungan-gulungan di Laut Mati itu adalah sebuah pembuktian sebenarnya di abad ini ya, bahwa terbukti sekali memang ada generasi-generasi dan orang-orang yang dikhususkan untuk menyalin dengan tingkat kedisiplinan seperti yang tadi Pastor Evelyn jelaskan. Betul. Ribuan tahun tangan Tuhan menjaga gulungan itu ada di gua itu, Pastor Yves, sampai ada seseorang yang menemukannya. Dan itu kan sebetulnya apa ya, berarti kan sudah terpikirkan oleh orang-orang pada zaman abad itu ya, bahwa memang harus ada media yang cukup lama dan disimpannya di mana bahkan. Iya, dan luar biasa gini loh, penemuan gulungan-gulungan tersebut di Gua Qumran, itu kan pasti ada campur tangan Tuhan, because it lasted, berapa ribu tahun it lasted there. Pergantian cuaca, alam ya, suhu, dan all kinds of stuff gitu kan. Jadi kelihatan bahwa Tuhan bekerja di balik nature, di balik alam ini gitu kan, untuk menjaga firman-Nya gitu kan. Ya dia tahulah akan muncul suatu generasi yang penuh tanda tanya. Yang membutuhkan konfirmasi. Dari zaman ke zaman selalu akan ada angkatan yang mempertanyakan. Jadi seakan-akan Gua Qumran itu memiliki iklim, temperatur yang cocok. Ya, saya nggak tahu, sekarang banyak teks kuno yang disimpan di museum-museum tersebar di berbagai penjuru dunia, ya, baik di Eropa maupun di Amerika, di berbagai, tentu di Timur Tengah juga ada, menyimpan teks-teks asli. Kalau saya bilang teks asli adalah teks yang disalin-salin itu, ya, dalam berbagai macam bahasa. Ini kalau saya lihat rujukan dari buku pinter saya nih, teks salinan tertua lah. Ya, ada 66.000 kurang lebih 66.200-an. Kita tampilkan di layar ya. Ya, nanti kita bisa tampilkan number of biblical manuscript yang ditemukan tersebar, dan para ahli berkata angka ini masih akan fluktuatif ya, karena akan banyak temuan-temuan baru, atau bahkan ada part of those scripts, manuscripts yang menjadi koleksi pribadi yang tidak didaftarkan. Jadi dikoleksi secara pribadi, tidak didaftarkan, sehingga dia tidak terhitung. Banyak juga gitu. Jadi angka, dan ini kan 66.200-an ya manuskrip. Masing-masing manuskrip itu berapa lembar?
Jadi kalau kemudian dilakukan perbandingan teks kuno, ya karya sastra kuno, ya dibandingkan. Jadi ada banyak sastra-sastra kuno ya yang kita bisa temukan teks dari Homer, Iliad misalnya. Itu dibandingkan dengan teks firman Tuhan, Alkitab. Jadi bukan hanya Old Testament tapi bukan hanya New Testament tapi Old Testament dan New Testament. Kalau kita compare ya teks Alkitab kita, the Bible, dengan teks kesusastraan kuno, ya, itu perbedaannya menyolok sekali. Teks kesastraan kuno itu kalau disusun nih, kita tumpuk di sini, tingginya itu 120 cm. Itu segala macam teks kuno. Kalau kita kumpulkan di sini ya, from the ancient time itu tingginya 120 cm. Lalu di sampingnya kita mau tumpuk manuskrip Alkitab dari masa lampau, ya. Itu kalau disusun tingginya itu 2,5 mil, Ki. Itu berapa kilometer itu ya? Jadi artinya kan gini, Mas Rif. Perbandingan itu ke sana gitu. Kalau kita saja percaya di perkuliahan dengan filsuf-filsuf Yunani, bahwa mereka exist, bahwa tulisan mereka bisa dipercaya tuh, pemikiran-pemikiran yang dahsyat itu, yang padahal ketersediaan manuskripnya juga minim, jauh di bawah, lebih kecil daripada manuskrip-manuskrip kuno Alkitab. Itu aja kita percaya gitu loh, tulisan-tulisan itu. Ya, dan banyak dijadikan rujukan filosofikal, ya kan, filosofi, betul, gitu. Terus why don't we believe the Bible gitu ya? Kenapa kita nggak percaya Alkitab kalau udah ada pembuktian yang seperti ini, ya? Dan ini sangat mudah ditemukan. Jadi para pembelajar juga bisa melakukan riset juga. Apakah benar yang disampaikan barusan tadi? Silahkan. Bahwa ada website-website secara tersedia. Bisa kontak kita juga dan kita akan dengan senang hati memberikan referensi, sehingga ya artinya gini, naturnya kita ini kan kita adalah kelompok pembelajar, ya, kita community of learners, dan anak-anak Tuhan yang berkumpul bersama-sama karena cinta pada firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan gitu ya. Jadi kita bisa berbagi resources juga. Silahkan, ayo kita baca bersama-sama, kita digging bersama-sama, karena kerinduan kita adalah suatu generasi yang kemudian melek firman Tuhan, cinta pada firman Tuhan. Ini yang I think we would like to run together ya, with this baton in our hand, and hopefully waktu nanti Tuhan panggil kita pulang, generasi yang baru pecinta firman Tuhan akan juga mulai berlari bersama dengan generasi di belakangnya. Dan saya juga ingin menyampaikan ya, kita seseorang yang memiliki keyakinan, yang saya percaya adalah keyakinan kita perlu bisa dijelaskan. Keyakinan kita perlu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak cuma yakin-yakin aja, aku yakin kok ini benar, tapi bisa dijelaskan juga keyakinan kita, jadi bisa diterima juga oleh orang-orang yang mungkin bertanya mengenai keyakinan kita. Nah, ini baru area ini masih banyak area lain yang sebenarnya yang kita bisa juga dialogkan ya, Pastor If, kita diskusikan mengenai keyakinan-keyakinan kita. Jadi tetap bertahan dengan perjalanan pembelajaran kita dan terus kembangkan rasa ingin tahu yang besar di dalam diri Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya, masih dalam pembelajaran mengenai Alkitab, dan silakan bagi pembelajaran Anda juga kepada kami. Sampai jumpa.